Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ruhin, pendamping sosial PKH Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Dalam video kali ini, saya akan membahas modul 6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Allahumma amin. Kedua kalinya selawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau lah satu-satunya nabi yang telah memberikan syafaatnya di yaumil akhir, dan semoga kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Ibu, di sini saya akan membahas modul 6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi dan anak usia dini dan ibu hamil. Tujuan pembelajarannya, Bu, di sini yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Di sini, Bu, saya akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, bantuan sosial, bahan pangan yang ada di lingkungan rumah, pengolahan bahan pangan untuk memenuhi gizi seimbang. Sebelum saya lanjutkan, Bu, ya, di dalam 3 pokok tadi itu, mari kita tepuk semangat dulu, Bu, biar semangat kita semuanya. Ya. Mari, Bu, ya. Mulai. Semangat. Semangat. Terima kasih, Ibu semuanya. Kita melanjutkan, Bu, ya. Ya. Yang pertama adalah bantuan sosial, Bu. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Di sini, Bu, banyak jenisnya, Bu, bantuan sosial itu, Bu. Yang pertama PKH. Nah, dari sini siapa tahu dari ibu-ibu ada yang tahu, Bu, selain PKH itu, Bu? Silakan, Ibu BPNT. Hanafia. Ya, BPNT, terus? BST, Pak. Ah, benar. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Hanafia. Terima kasih, Ibu Hanafia. Jadi gini, Bu, ya. Tadi udah saya sebutkan pertama program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, Ibu Hanafia menyebutkan program BPNT atau sembako. Terus bantuan BST, ada lagi, Bu, bantuan dana desa atau BLT. Terus ada lagi bantuan JPS provinsi atau JPS Gemilang. Nah, di sini program harapan yaitu program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau orang yang kurang mampu. Ya. Kita lanjutkan manfaat bantuan, Bu, atau manfaat bansos, bantuan sosial. Nah, di sini terpenuhnya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat sehingga anak menjadi cerdas atau sehat dan tidak stunting, Bu. Ya. Yang kedua yaitu bahan pangan yang ada di lingkungan rumah kita. Contohnya apa, Bu, kira-kira, Bu? Makanan-makanan yang ada di lingkungan rumah kita, Bu. Sayur-sayurannya, Bu. Daun singkong. Daun singkong, Terong. terus terong, terus Kangkung. kangkung, ya. Banyak, Bu, ya, pokoknya. Untuk selanjutnya kelompok kandungan gizi. Di sini banyak kandungan karbohidrat, protein, lemak, air, dan mineral. Karbohidrat itu fungsinya, Bu, 1. Sebagai sumber energi utama. 2. Menjaga keseimbangan asam dan basa. 3. Pembentukan sel, jaringan, dan organ tubuh. Nah, di sini kira-kira apa, Bu, contohnya dari karbohidrat ini, Bu?
padi, jagung, gandum. Sudah dijelaskan oleh Ibu Hanafiah, yaitu ada contohnya padi, jagung, dan gandum. Untuk yang kedua ada protein, Bu. Fungsi dari protein yang pertama untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Yang kedua sebagai sumber energi. Yang ketiga membutuhkan zat-zat penting di dalam tubuh seperti enzim. Contoh dari protein itu kira-kira apa, Bu? Ikan, telur, tempe, dan tahu. Nah, untuk selanjutnya lemak, Bu. Lemak ini fungsinya yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua pelarut vitamin A, D, E, dan K, yang ketiga pelindung organ tubuh, yang keempat adalah air, Bu ya. Air ini, Bu, fungsinya yang pertama sebagai pelarut beberapa jenis makanan, yang kedua menjaga tekanan osmotik dalam sel, yang ketiga mengangkut makanan ke jaringan tubuh. Untuk yang kelima, Bu, zat makanan mineral, Bu ya. Yang pertama mengaktifkan reaksi yang dikatalis oleh enzim, Bu. Yang kedua memperkuat tulang dan gigi, bertanggung jawab dalam kontraksi otot. Ada pesan menu gizi seimbang. Yang nomor satu yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kita harus bersyukur, Bu ya, masih bisa merasakan aneka ragam makanan, Bu ya. Yang kedua banyak makanan buah dan sayuran, Bu. Ibu di rumah banyak makan buah dan sayuran? Ya. Alhamdulillah. Yang ketiga biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Apa lauk pauk, Bu? Yang kayak tempe, tahu. Nah, sip, beri tepuk tangan dulu Ibu Hanafiah. Untuk selanjutnya yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, Ibu ya. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, berlemak. Yang keenam, Bu, biasakan sarapan pagi. Kalau nggak sarapan bahaya, Bu ya. Nanti bisa sakit, Bu, perutnya. Yang ketujuh, Bu, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Harus bersih, Bu, minumannya itu, Bu. Air putih kita, Bu, jangan kalau merebus yang lama, biar kumannya mati semua, Bu ya. Yang ke-8, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang ke-9, Bu, biasakan membaca label pada kemasan pangan, Bu ya. Karena Ibu kalau membeli makanan itu harus membaca, takutnya nanti kadaluarsa, Bu ya. Iya, Pak. Untuk yang ke-10, cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Untuk selanjutnya, Bu, pokok bahasan yang ketiga, Bu ya. Pengolahan bahan pangan untuk memenuhi gizi seimbang. Jadi di sini, Bu, pengolahan bahan pangan bansos untuk memenuhi gizi pada makanan pendamping ASI. Cara memasaknya sederhana, Bu ya. Yaitu merebus. Bisa merebus, Bu ya? Bisa, alhamdulillah. Mengukus, bisa dimasak dengan memanggang, menumis agar nilai gizi tetap utuh, Bu ya. Perhatikan kebersihan dan cara mencuci bahan pangan. Sebelum Ibu memasak itu kan pasti dibersihkan, Bu ya. Karena kalau tidak dibersihkan, kasihan dengan anak kita, Bu. Bahkan kita sendiri pun juga kalau tidak mencuci dengan bersih bisa menjadikan penyakit, Bu ya. Untuk yang ketiga, tidak ada pemberi atau penambahan penyedap rasa, Bu. Contohnya apa, Bu, penyedap rasa itu, Bu? Micin, apalagi, Bu? Oreko. Ya, itulah penyedap rasa. Salah satunya seperti itu, Bu. Untuk yang keempat, Bu, yaitu khusus untuk empasi, perhatikan tekstur makanan agar dapat mudah dicerna oleh anak dan pengolahannya tidak menggunakan minyak. Jadi harus lembut, Bu ya. Karena anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan empasi agar anak terpenuhi kebutuhan gizi secara seimbang, Bu. Ya, Bu ya. Untuk yang kedua itu ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan gizi seimbang untuk memastikan janin yang dikandung lahir sehat, cerdas dan tidak stunting. Maka dari itu ibu-ibu harus mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting. Dan jika ibu-ibu ingin mengetahui
lebih lanjut permasalahan stunting, ibu bisa menghubungi saya atau SDM yang lainnya, karena kami nanti akan membantu untuk merujuk pelayanan atau fasilitas yang lebih ibu butuhkan. Ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Kalau emang ada yang ditanyakan, sebelum acara ini kita tutup, kita baca doa dulu, Bu, ya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikianlah acara siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.